Oke guys, kembali lagi dengan aku Gustahyu. Jadi di video kali ini aku masih ngebahas tentang seputar Gunung Everest atau Mount Everest. Tapi di sini aku akan ngebahas tentang salah satu suku yang konon katanya disebut salah satu dari manusia super yang ada di Mount Everest. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video aku. Dan kita langsung aja ke videonya. Oke guys, kita langsung aja ke pembahasannya. Jadi di Mount Everest itu adalah salah satu suku yang tinggal di situ yang disebut dengan suku Sherpa. Suku Sherpa ini adalah salah satu suku yang ada di Nepal dan mereka hidup di lereng-lereng gunung pegunungan Himalaya dan berasal dari kata Sher yang berarti timur dan Pa yang berarti orang. Jadi Sherpa itu sama juga dengan orang dari timur. Itu sebutannya maka bisa disebut dengan Sherpa. Kemudian suku Sherpa ini diketahui adalah suku yang bermigrasi dari Tibet itu ke Nepal itu sudah ratusan tahun yang lalu guys. Dan mereka mendiami Everest itu sudah ratusan tahun yang lalu juga. Salah seorang Sherpa yang terkenal adalah Tenzing Norgay. Dia adalah salah satu yang membantu Hillary mendaki Mount Everest. Dan mereka berhasil mencapai puncak Everest untuk pertama kalinya guys. Jadi suku Sherpa itu adalah banyak yang menjadikan mereka sebagai pemandu untuk menaiki puncak Everest karena mereka adalah ahli dalam bidang mendaki dan mereka juga memahami medan-medan yang ada di Everest. Dan saat ini jumlah dari suku Sherpa itu sudah sampai dari kurang lebih 60.000 jiwa guys. Dan Sherpa sering dipakai oleh orang untuk mencari pemandu. Itu Sherpa ini seperti kayak persamaan dari kata pemandu. Jadi biasanya orang mencari pemandu, mereka bilang mencari Sherpa. Dan walaupun terkadang orang yang dijadikan pemandu itu atau Sherpa itu bukan berasal dari orang suku Sherpa, tetapi mereka menyebutnya juga adalah Sherpa. Jadi sudah saking udah saking terkenalnya kata Sherpa untuk seorang pemandu, makanya untuk pemandu ini ya disebut Sherpa itu kalau di Mount Everest. Kemudian suku Sherpa ini dikenal sebagai manusia super di Mount Everest. Hal ini diklaim karena suku Sherpa mempunyai daya tahan tubuh yang sangat kuat dan mereka mampu beradaptasi di ganasnya gunung Mount Everest. Di mana di situ banyak orang yang tidak bisa beradaptasi, tidak bisa menyesuaikan karena suhu sangat dingin. Tetapi suku Sherpa mereka sangat mampu di situ, tubuh mereka sangat kuat dan mereka mampu bertahan di situ. Ada beberapa hal yang sangat menarik dari suku Sherpa. Yang pertama, suku Sherpa bermigrasi ke Nepal itu sudah ratusan tahun yang lalu. Jauh sebelum gunung Everest populer di dunia, suku Sherpa dipercayai sudah mendiami Himalaya sejak ratusan tahun. Mereka diperkirakan bermigrasi sekitar 300 sampai 400 tahun yang lalu guys. Dan pertama kali mereka tinggal di distrik Solukhumbu, Nepal dengan komunitas tertua di pasar Pangboche. Itu fakta pertama. Kemudian yang kedua, tidak semua orang bisa menjadi suku Sherpa. Mengapa? Karena sejak gunung Everest dikenal menjadi gunung tertinggi di dunia dan dikenal oleh para pendaki, suku Sherpa sendiri mereka profesinya itu banyak yang beralih menjadi seorang pemandu. Dan di mana tugas pemandu ini atau Sherpa ini biasanya sangat berat guys. Jadi mereka ini biasanya bertugas itu mendirikan kemah, membawakan barang-barang, dan mereka harus memastikan dan bertanggung jawab atas keselamatan orang-orang yang mereka bawa untuk ke puncak Mount Everest guys. Jadi tugas dari seorang Sherpa ini sangat-sangat berat. Jadi tidak semua orang bisa menjadi Sherpa. Kemudian daya tahan tubuh suku Sherpa ini sangat kuat dan tidak semua orang mempunyai daya tahan tubuh seperti mereka. Mereka bisa bertahan di Mount Everest, padahal di situ kadar oksigennya sangat tipis, tetapi mereka mampu bertahan. Dan di situ juga cuacanya sangat-sangat dingin dan mereka mampu untuk bertahan di situ. Dan suku Sherpa juga mempunyai tubuh itu sangat kuat guys. Mereka punya otot-otot yang cukup kuat ototnya karena mereka biasanya kalau memandu mereka membawakan barang-barang para pendaki itu digendong di belakang mereka. Itu
biasanya beratnya bisa mencapai 50 sampai 60 kilo dan mereka mampu mendaki membawa itu guys. Itu sangat-sangat luar biasa guys. Dan kemudian yang ketiga, suku Sherpa ini memiliki gaji yang sangat besar guys. Jadi kalau kita punya profesi sebagai seorang Sherpa atau pemandu, kita punya gaji yang sangat besar guys. Di situ penghasilan rata-rata mereka bisa mendapatkan $700 Amerika atau setara dengan 9 juta. Bahkan Sherpa bisa mendapatkan gaji lebih besar, yaitu sekitar 3.000 sampai $5.000 Amerika. Itu setara dengan 42 juta guys. Dan jika Sherpa yang lebih senior dan mereka lebih banyak pengalamannya dalam hal mendaki, mereka bisa mendapatkan bayaran yang lebih tinggi. Itu bisa mencapai $8.000 Amerika atau setara dengan 110 juta rupiah guys. Jadi ini benar-benar penghasilan yang sangat-sangat besar kalau kita lihat, tapi pekerjaan yang mereka lakukan juga sangat berat. Mereka mendaki, mereka membawa barang-barang, mereka mendirikan kemah di salju, dan mereka juga harus memastikan keselamatan para pendaki. Dan mereka bahkan harus mempertaruhkan nyawa mereka dalam perjalanan menuju puncak Gunung Everest. Dan itu resiko yang sangat-sangat menurut aku ya sebenarnya nggak sesuai sih, nyawa dipertaruhkan sama uang itu nggak sesuai. Tetapi kalau kita hitung mereka mendapatkan penghasilan sebesar itu dengan risiko yang ada, itu ya cukup balance lah, seimbang. Kemudian yang keempat, seorang suku Sherpa yaitu Tenzing Norgay menjadi Sherpa pertama atau manusia pertama yang berhasil mencapai puncak Mount Everest itu pada tahun 1953. Jadi ketika Tenzing Norgay ini berhasil mencapai puncak mengantar Edmund Hillary, dia menjadi sangat populer. Bahkan di Nepal dan India, di Tibet dan India, dia diperebutkan. Mereka saling mengaku bahwa Tenzing Norgay ini adalah milik mereka. Itu saking populernya pada masa itu guys. Kemudian yang kelima, mereka memiliki nama lain. Selain Sherpa, suku ini menyebut dirinya sebagai Sarwa, mempunyai nama-nama lain yang sesuai dengan nama-nama hari dalam seminggu guys. Contohnya misalnya Pasang. Pasang ini nama yang disematkan pada hari Jumat. Dan Pemba untuk hari Sabtu. Jadi Pasang itu nama pada hari Jumat dan Pemba itu nama pada hari Sabtu guys. Dan tradisi ini dipercaya dapat membuat suku Sherpa selalu berada di bawah perlindungan dewa. Dan banyak juga Sherpa yang diberikan nama lain seperti Lamo yang berarti cantik dan Galsen yang berarti ucapan berani guys. Jadi mereka memiliki nama-nama lain selain dari nama mereka guys. Kemudian yang keenam, memiliki daya tahan tubuh yang sangat kuat. Jadi kemampuan bertahan di ketinggian yang ekstrim dengan oksigen yang sangat tipis membuat suku Sherpa menjadi pemandu yang sangat tepat untuk para pendaki yang ingin mencapai puncak Mount Everest. Dan menurut Profesor Andre Murray dari Cambridge University dalam sebuah studi terbarunya mengatakan bahwa rahasia kekuatan suku Sherpa ada pada genetiknya. Ada mutasi yang membuat tubuh orang-orang Sherpa ini memiliki metabolisme yang efisien dalam mengelola oksigen. Buktinya, otot mereka menunjukkan bahwa tubuh orang-orang Sherpa mempunyai kecenderungan untuk mendapatkan energi lebih banyak dari gula darah. Bukan lemak ya guys. Selain itu, faktor lain mengapa Sherpa memiliki fisik yang sangat kuat adalah dari pola makan dan cara mengkonsumsi makanan mereka guys. Jadi suku Sherpa ini bisa dibilang manusia super yang nyata guys. Mereka memang ada di Mount Everest. Kemudian yang ketujuh, Sherpa tidak hanya ada di pegunungan Everest. Mereka itu suka bepergian jauh, jadi mereka ada di mana-mana. Hampir di berbagai negara itu ada orang-orang dari suku Sherpa. Dan mereka juga banyak yang mempunyai profesi yang bukan hanya sebagai pemandu, tapi juga ada yang sebagai trekking, ada juga yang membuka bisnis tentang cara-cara mendaki, dan masih banyak lagi. Jadi komunitas Sherpa juga ditemukan di Inggris, Australia, dan Jerman. Jadi di negara-negara itu mereka bisa kita temukan guys. Jadi untuk kalian yang pengen untuk ketemu dengan suku Sherpa, kalian ingin melihat bagaimana sih kekuatan mereka yang dikatakan mereka adalah manusia super, kalian bisa aja datang langsung ke Mount Everest guys. Tapi di situ untuk informasi saja, sudah pernah ada orang Indonesia yang berhasil mencapai puncak Mount Everest, yaitu
pada tahun 2018 mereka berhasil menaklukkan puncak Everest itu dalam pendakian selama 30 hari. Dan dua wanita ini adalah bernama Francisca dan Matilda. Jadi Francisca dan Matilda ini sudah berhasil untuk mencapai puncak Mount Everest. Dan mereka waktu itu masih berkuliah di Universitas Parahyangan, dan mereka juga mengaku biaya yang mereka keluarkan untuk mencapai puncak Everest itu sekitar 2,4 miliar guys. Jadi mereka mengeluarkan uang sebanyak itu, dan hampir 80%-nya dikeluarkan untuk mengurus biaya pendakian guys. Jadi wow, itu menurut aku biaya yang sangat besar. Jadi kalau kalian mau ke sana, itu kalian harus pikir-pikir lagi dan mengeluarkan biaya sebesar itu, karena walaupun kalian mampu mengeluarkan biaya sebesar itu untuk pergi ke Everest, belum tentu kalian mampu mencapai puncaknya guys. Karena perjuangan menuju puncak itu sangat-sangat berbahaya dan bukan untuk main-main. Itu benar-benar pendakian yang mempertaruhkan nyawa kalian guys. Jadi saran dari aku, kalau kalian bukan seorang pendaki yang profesional atau bukan pendaki yang benar-benar hobi dalam mendaki, sebaiknya jangan guys. Kalau hanya untuk naik ke puncak terus foto selfie di puncak untuk pamer-pamer ke teman-teman, sebaiknya jangan guys, karena itu sangat-sangat berbahaya. Jadi di sini aku udah dapat dari beberapa sumber tentang biaya, rincian biaya yang kita gunakan kalau kita ingin pergi ke Gunung Everest. Yang pertama, kita harus membayar tiket masuk sekaligus pernyataan bahwa kita telah diberikan izin untuk mendaki. Itu kurang lebih sebesar 11 US dollar per orang. Per orang ya guys, itu setara dengan 155 juta rupiah guys. Jadi kita untuk membayar tiket masuk saja, kita harus mengeluarkan biaya sekitar 155 juta per orang guys. Itu menurut aku biaya yang sangat wow, mahal sih kalau menurut aku. Dan yang kedua, biaya pemandu, tiket pesawat, oksigen, makanan, dan peralatan mendaki, jika digabungkan atau diakumulasi bisa mencapai 45 US dollar atau setara dengan 634 juta rupiah. Jadi 634 juta itu untuk biaya-biaya perlengkapan kita ke sana guys. Ditambah dengan tiket masuk tadi, wow, sangat-sangat besar. Bukan hanya itu guys, di Mount Everest juga kalau kita mendaki menggunakan mengikuti program Himalayan Experience, itu biayanya sekitar 70.000 US dollar atau setara dengan 995 juta rupiah guys. Jadi untuk kalian pergi ke sana saja, kalau kalian mengikuti program yang ada tadi yaitu Himalaya Experience, itu kalian bisa mengeluarkan biaya sekitar 995 juta rupiah. Itu hampir 1 miliar guys. Jadi wow, itu biaya sangat fantastis menurut aku. Kemudian jika terjadi sesuatu di Mount Everest, jika misalnya pendakinya meninggal, untuk menurunkan jenazah ke bawah saja itu mengeluarkan biaya sekitar 20.000 US dollar atau setara dengan 284 juta rupiah. Jadi kalau terjadi sesuatu, kita ingin menurunkan jasad dari puncak Everest ke bawah itu, kita harus mengeluarkan biaya sekitar 284 juta rupiah guys. Itu sangat-sangat besar menurut aku. Dan kalau kalian mau ke Mount Everest, kalian harus pikir-pikir bagus-bagus dulu, pikir baik-baik bagaimana. Karena ini penuh dengan resiko. Selain biaya, kalau kita ingin ke Mount Everest, kita juga harus mencari informasi tentang bagaimana cara mendaki, peralatan apa saja yang harus kita siapkan, dan persiapan fisik apa yang harus kita lakukan untuk menghadapi medan yang ada di Mount Everest. Karena di Mount Everest ini terkenal dengan jalan yang sangat licin, lembab, dan suhu yang sangat dingin. Jadi kalian harus mencari tahu apa-apa saja olahraga fisik yang harus kalian lakukan untuk bertahan dari cuaca yang seperti itu guys. Dan aku sebenarnya pengen bisa ke Mount Everest karena aku udah baca berbagai sumber tentang Mount Everest. Aku udah baca bagaimana cara mendaki segala macam, dan aku juga udah nonton filmnya yang berjudul Everest yang dirilis pada tahun 2015, dan itu ngebuat aku sangat tertarik dengan perjalanan menuju Everest. Tetapi ya apalah daya guys, untuk mengeluarkan biaya sebanyak itu kayaknya aku nggak mungkin. Dan kayaknya sekian video dari aku.
Untuk kalian yang belum subscribe channel aku, jangan lupa subscribe karena aku bakal buat beberapa video lagi yang lebih menarik dari ini. Dan sampai jumpa di video aku berikutnya. Bye bye.